Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara pengujian model ECM atau Error Correction Model. Di sini saya sudah menuliskan beberapa mengenai ECM dan ini adalah e-book yang akan saya jadikan buku panduan, dan ini juga kemungkinan akan saya bagikan bagi yang berminat untuk membaca e-book yang saya buat. Dan di e-book ini saya akan berusaha untuk membuat semudah mungkin cara mengolah data dari semua jenis data dan semua jenis regresi yang bisa diolah menggunakan software Evius. Jadi saya buat e-booknya agar bisa menjadi panduan kita untuk mengolah data, sehingga data yang kita olah bisa sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi di sini untuk model ECM, prosedurnya yang pertama, bila semua variabel bersifat stasioner pada tingkat level, maka yang dipergunakan adalah model regresi biasa. Jadi misal data saya itu ada dua variabel dan ternyata stasioner pada tingkat level, maka tidak bisa menggunakan ECM, saya hanya bisa menggunakan model regresi biasa. Kemudian yang kedua, bila terdapat satu variabel yang bersifat stasioner pada tingkat level, maka dipergunakan model regresi dengan menggunakan difference. Jadi kalau yang ini, jika misal ada dua variabel dan satu variabel stasioner pada tingkat level dan satu lagi tidak stasioner pada tingkat level, otomatis kita harus mencari stasionaritasnya. Dan yang tidak stasioner itu kita cari pada tingkat difference. Jika di tingkat difference data sudah stasioner, maka kita tetap tidak bisa menggunakan model ECM, kita hanya bisa menggunakan model regresi biasa. Kemudian yang ketiga, bila tidak ada satupun variabel yang bersifat stasioner pada tingkat level, maka lakukan uji stasionaritas dengan menggunakan difference. Jadi tahapannya kan kita mengujinya pada tingkat level dulu. Kalau tingkat level tidak lolos, maka kita lakukan ke difference pertama. Kalau ke difference pertama juga tidak lolos, maka kita lakukan ke difference kedua. Tapi sayangnya di Evius itu hanya ada dua tingkat difference. Untuk difference 3 dan seterusnya itu tidak tersedia di Evius 9. Oke, selanjutnya yang keempat, bila semua variabel bersifat stasioner pada tingkat difference yang sama, misalnya pada difference 1 atau difference 2, maka terdapat kemungkinan regresi menggunakan model ECM atau Error Correction Model. Jadi, misal dua variabel itu di tingkat level tidak lolos dan tingkat difference 1 itu lolos semua. Kemungkinan besar menggunakan regresi model ECM. Atau sebaliknya, misal tingkat level tidak lolos, difference 1 tidak lolos, difference 2 lolos, maka kita menggunakan model ECM. Karena syarat untuk menggunakan model ECM ini harus lolos pada tingkat difference yang sama, kecuali pada tingkat level walaupun sama, tetap kita tidak bisa menggunakan model ECM, hanya bisa menggunakan model regresi biasa. Kemudian untuk mendeteksi stasionaritas data adalah dengan cara kita masuk ke Evius-nya, kemudian pilih create a new Evius work file, pada work file structure type pilih yang regular frekuensi karena datanya merupakan data time series. Ini datanya ya, jadi data pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Sumber data ini saya dapat dari Badan Pusat Statistika, dan kalau pertumbuhan ekonomi ini dari data box yang bersumber juga dari data Badan Pusat Statistika. Oke, kita lanjut ke Evius-nya lagi. Kemudian pada start date
karena di sini tahunnya dari tahun 2005 sampai 2018, jadi saya tuliskan 2005 2018 dan klik OK. Selanjutnya kita menuju ke quick empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kopikan data beserta variabelnya, klik kanan, copy, paste. Kemudian kita close di pojok kanan atas yang huruf X, close, yes. Setelah itu akan muncul tampilan jendela awal. Di sini ada residual, variable independent, variable dependent. Kemudian saya ingin mengecek stasionaritas variable independent atau variable X, di mana variable X ini merupakan variabel jumlah penduduk miskin. Oke, caranya klik kanan, open, view, pilih yang grab. Kemudian kita bisa memodifikasi grafiknya sesuai dengan keinginan kita, tapi di tutorial ini saya akan langsung mengklik OK. Berdasarkan gambar ini terlihat bahwa ada indikasi data tidak stasioner. Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki tren yang cenderung menurun. Jadi menurun. Jadi kalau stasioner itu kan biasanya fluktuatif. Jadi kayak gini, bergelombang seperti ombak. Kalau trennya menurun atau naik, itu ada indikasi data tidak stasioner. Walaupun nanti ketika kita melakukan uji akar unit, belum tentu grafik yang trennya menurun atau naik itu pasti tidak stasioner. Makanya kita lakukan pengujian lain yang lebih akurat, yaitu uji akar unit. Caranya kita menuju ke view, pilih unit root test, kemudian ada test for unit root in, pilih yang level, ini yang intercept, maksimum lag-nya 2, test tipenya augmented Dickey-Fuller, dan klik OK. Dapat dilihat di sini ya, di bagian ini Dickey-Fuller itu sebesar minus 1599054, artinya lebih kecil daripada nilai critical values 1%, 5%, dan 10%. Selain melihat ini yang Dickey-Fuller test, kita juga bisa melihat ada probabilitas di sini, di mana di sini dapat dilihat bahwa nilainya 0,4549. Artinya nilai ini di atas net alpha 0,05. Hal ini menandakan bahwa data tidak stasioner pada tingkat level. Data yang tidak stasioner bila dilakukan regresi akan memiliki kecenderungan terjadinya spurious regression atau istilahnya regresi lancung. Oleh karena itu, solusi agar data menjadi stasioner harus mengganti pilihan level dengan difference. Pada tingkat difference pertama, cenderung data sudah stasioner. Bila ternyata belum, kemungkinan difference kedua sudah stasioner. Tetapi jika masih belum stasioner, artinya data ini sangat ekstrim, sehingga memungkinkan untuk melakukan difference ketiga dan seterusnya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa sayangnya di program EVIS ini belum menyediakan fasilitas difference yang lebih banyak. Karena hasil masih belum stasioner, maka lanjut ke tingkat difference pertama. Caranya seperti tadi, view, unit root test, tadi yang satu difference. Klik OK.
Dapat dilihat di sini bahwa nilai Dickey-Fuller test statistik itu sebesar minus 7,872998. Artinya ini lebih besar dari nilai tes critical values 1%, 5%, dan 10%. Nilainya ini lebih besar sehingga data stasioner. Kita coba lihat pada nilai probabilitasnya. Pada nilai probabilitas itu nilainya sebesar 0,0001. Artinya lebih kecil dari tingkat alfa 0,05. Sehingga data stasioner pada tingkat difference pertama. Bila data sudah stasioner, maka tidak perlu dilakukan pengujian ke tingkat level lain. Jadi setelah kita mengetahui hasil dari variabel jumlah penduduk miskin atau X, langkah selanjutnya kita cross check variabel pertumbuhan ekonomi atau Y. Kita cross, kemudian blok pada variabel Y atau variabel pertumbuhan ekonomi, klik kanan, open, view, pilih yang grade. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan gambar ini terlihat ada indikasi data stasioner dan tidak stasioner. Mengapa? Karena grafiknya fluktuatif, tetapi ada kecenderungan penurunan yang sangat tajam. Sehingga ini masih memungkinkan data stasioner pada tingkat level atau data tidak stasioner pada tingkat level. Untuk itu kita cek langsung ke unit root test-nya. Seperti tadi, ke view, pilih unit root test, ganti tingkat level, kemudian klik OK. Dapat dilihat di sini bahwa nilai Dickey-Fuller test statistik itu sebesar minus 2,353087. Angka ini lebih kecil daripada nilai tes critical values 1%, 5%, dan 10%. Artinya bahwa data tidak stasioner. Kemudian kita cek pada nilai probabilitasnya. Untuk nilai probabilitasnya, nilainya sebesar 0,1716. Artinya masih di atas tingkat alfa 0,05. Sehingga data tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya kita coba pada tingkat difference pertama. Pilih yang unit root test. Ganti satu difference, klik OK. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari Dickey-Fuller test statistik sebesar minus 4,047437, yang mana nilai ini lebih besar daripada nilai tes critical values 5% dan 10%, dan lebih kecil dari nilai tes critical values 1%. Sehingga karena di sini lebih besarnya ada 2 dan tidak lebih besarnya ada 1, maka kesimpulannya data stasioner. Kemudian kita cek pada nilai probabilitas. Pada nilai probabilitas, nilainya sebesar 0,0127, di mana nilai ini lebih kecil daripada tingkat alfa 0,05, sehingga data stasioner pada tingkat difference pertama. Karena data sudah stasioner pada tingkat difference pertama, maka kita bisa menggunakan model ECM sebagai model regresi yang akan kita gunakan. Tetapi perlu diingat, kita bisa langsung mengecek tanpa kita cek satu-satu seperti ini, dan bisa langsung mengecek stasionaritasnya dengan cara kita close, kita blok variabel Y, X, klik kanan, open as group. Kemudian view, pilih unit root test,
pada tipe tes kita ganti dengan ADF atau Individual Root Feature, kemudian Test for Unit Root In, pilih yang level, klik OK. Di sini kita dapat melihat pada nilai probabilitasnya, dan nilai probabilitas untuk Y 0,1716, untuk X 0,4549. Artinya ini masih di atas 0,05 sehingga data tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita cek lagi pada tingkat difference pertama. Caranya kita menuju ke unit type test, kemudian ganti yang difference pertama, klik OK. Nah, untuk tingkat difference pertama ini dapat dilihat bahwa nilai Y itu 0,0127 dan nilai X 0,0001, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat alpha 0,05, sehingga data stasioner pada tingkat difference pertama. Jadi di sini nilainya sama saja dengan kita mengecek satu persatu, karena pada dasarnya uji ini merupakan uji yang sama dengan uji yang saya lakukan tadi, karena tadi saya hanya melakukan satu persatu variabel, tidak langsung semua variabel saya uji. Dan untuk praktisnya itu kita bisa menguji secara langsung seperti ini, tapi kalau kita ingin menguji satu persatu itu juga bisa, dan hasilnya tidak berbeda, sama saja.